Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ummati fi zalam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada la ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru al-khataba. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan hari yang begitu mulia dan berkah, kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bekal ketakwaan kepada Allah, niscaya kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, terdapat di dalam musnadnya, di mana Anas bin Malik menceritakan sebuah kejadian bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sedang duduk bersama sahabat-sahabat. Beliau bersabda, "Yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Wahai sahabat-sahabat, akan ada muncul datang seseorang laki-laki yang dia adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para sahabat pun penasaran, siapakah laki-laki tersebut yang diberikan pernyataan oleh baginda Rasul, calon ahlul jannah, penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul seorang rajulun, laki-laki dari golongan Ansor,
yang wajahnya masih basah terkena air bekas wuduknya, dan kemudian dari lihyahnya, jenggotnya juga masih terlihat basah, menenteng sepasang sendal di tangan kirinya. Tidak begitu istimewa dari fisiknya, namun para sahabat penasaran kenapa laki-laki tersebut mendapatkan tempat yang istimewa, mendapatkan kenikmatan di akhirat, menjadi penghuni surganya Allah. Kemudian pada hari yang kedua, Rasul berkata demikian pula, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian, muncul kepada kalian seseorang laki-laki yang dia nantinya menjadi penghuni surga. Sahabat bertanya-tanya, apakah orang tersebut rajin melaksanakan ibadah sholat? Apakah laki-laki tersebut seorang yang rajin melaksanakan ibadah puasa? Ataukah laki-laki tersebut seorang yang rajin memberikan sedekah yang luar biasa? Semuanya penasaran kenapa orang tersebut mendapatkan tempat yang mulia. Lalu muncul laki-laki yang kemarin juga, yang sama datang dari golongan Ansor. Dia lagi yang muncul. Kemudian pada hari yang berikutnya, di hari yang ketiga, Rasul berkata demikian, yatlu'u alaikumul ana rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kita semua, sebentar lagi muncul seseorang penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata yang muncul dia kembali orang tadi. Para sahabat begitu heran, ada apa gerangan amalan ibadah yang dikerjakan laki-laki tersebut sehingga mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat, mendapatkan tempat kenikmatan yang tiada tara di dalam surganya Allah. Akhirnya seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As berinisiatif untuk mengetahui, betul-betul penasaran apakah amalan yang dilakukan, seistimewa apa orang tersebut. Akhirnya dia datangi laki-laki tersebut. Dia meminta izin kepada laki-laki tersebut untuk tinggal menginap di rumahnya selama 3 hari. Kemudian laki-laki dari golongan Ansor tersebut memberikan izin kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Pada malam yang pertama, sahabat Abdullah bin Amr bin As mengintip, menginvestigasi amalan apa yang dia kerjakan. Ternyata amalannya yang dia kerjakan sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Dan boleh jadi amalan sahabat-sahabat yang lain lebih luar biasa dibanding dia. Kemudian pada hari yang malam kedua, dilihat lagi, diintip apa yang dia kerjakan amalan ibadahnya. Ternyata sama juga, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial yang dilakukannya. Semua yang dilakukan amalan-amalan yang wajib. Bahkan dia bangun menjelang sholat subuh. Di sepertiga malam dia luput daripada qiyamul lail. Pada hari yang ketiga, malam yang ketiga pun demikian. Tidak ada yang spesial ibadah yang dia kerjakan, sama dengan yang dia lakukan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian tidak mendapatkan jawaban. Alasan apa gerangan rahmatnya Allah turun kepada laki-laki tersebut? Akhirnya dia berkata dengan jujur, Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, tujuan aku menginap di rumahmu, aku ingin mengetahui amalan apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, engkau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah.
calon penghuni surga. Maka dari itu aku menginap di rumahmu, ingin mengetahui betul sehingga aku dapat mengamalkan, menirukan seperti engkau, sehingga aku nantinya dapat jaminan surganya Allah. Apa yang dia ucapkan dengan ringan, dengan begitu singkatnya dia menjawab laki-laki tersebut, ma huwa illa ma ra'aita. Yang aku kerjakan adalah apa yang telah engkau lihat selama 3 malam tinggal di rumahku. Aku tidak mengerjakan kecuali amalan-amalan yang wajib. Subhanallah. Abdullah bin Amr bin As meremehkan orang tersebut. Hanya amalan yang seperti kebanyakan orang yang dikerjakan yang dia kerjakan. Tetapi kenapa alasan Allah memberikan tempat yang mulia kepada orang tersebut? Lalu laki-laki tersebut mengatakan, ketika Abdullah bin Amr bin As ingin pamit dari rumahnya, memang betul aku hanya mengerjakan apa yang kamu lihat. Namun di dalam hatiku, la ajidu li ahadin minal muslimina ghassan. Amalanku adalah aku tidak menyimpan di dalam hatiku untuk berniat menzolimi kepada orang muslim yang lain. Aku tidak ada niat di dalam hatiku untuk berbuat keburukan kepada muslim yang lain, tidak ingin berbuat curang kepada muslim yang lain. Dan yang kedua, wala ahsudu ahadan li ahadin ala khairin a'tahullahu iyyahu. Dan yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, tidak ada aku menyimpan di dalam hatiku rasa hasad, rasa iri, rasa dengki kepada saudara muslim yang lain. Maka dari itu aku berniat ketika saudaraku mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka aku mendoakan kepada saudaraku senantiasa dia mendapatkan keberkahan dan limpahan rizki dari Allah berlipat-lipat kembali. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan Allah. Dari kisah hadis tersebut dapat kita ambil pelajaran buat kita, bukan saja hanya semata-mata ibadah yang dapat menghantarkan seorang muslim dapat masuk ke surganya Allah. Namun daripada itu, hadirin sekalian, sifat yang mulia, akhlakul karimah, sayang kepada orang lain, tidak ada rasa iri dan dengki kepada orang lain, itu pun dapat menghantarkan kita untuk menuju mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam khutbah yang singkat ini, Al-Fakir berpesan buat diri Al-Fakir sendiri dan buat jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tumbuhkan dalam diri kita rasa rahmah, rasa kasih dan sayang kepada saudara-saudara kita muslim yang lain. Tidak ada dalam hati kita untuk mengatakan senang ketika saudara kita susah, dan kemudian susah ketika saudara kita senang. Tetapi kita senantiasa mendoakan ketika mereka mendapatkan kenikmatan, mudah-mudahan mereka saudara kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di tahun baru nanti kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Ibadah kita semakin lebih rajin lagi, bacaan Al-Quran kita semakin meningkat setiap harinya, dan mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dijadikan anak yang soleh dan solehah dan berakhlak mulia, mencontoh meniru akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu was-sami'ul alim, wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد فيا أيها المسلمون، wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.